Iya, nasi golame kopin. Masuk Pak Eko. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali untuk segenap rekan-rekan dimanapun berada. Tentunya saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang ah, kita pindah dulu guys. Ah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya hadir menyapa teman-teman semua di dalam konten live streaming. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit membahas terkait konten saya yang saat ini sedang live ya. Akun saya ini sebenarnya sementara dalam pemulihan teman-teman. Bantu untuk mohon dibantu untuk supportnya. Mohon dibantu agar channel saya ini bisa kembali normal. Jadi channel ini saya nyatakan bahwa channel ini sebenarnya adalah sementara dalam kondisi kurang sehat atau sedang sakit. Kenapa ya? Karena adanya beberapa perubahan yang sudah saya lakukan. Di antaranya ada beberapa ribu video yang saya privasi. Ada beberapa ribu video yang saya privasi sehingga membuat channel ini menjadi channel sakit atau sedang dalam pemulihan ya teman-teman ya. Kenapa saya privasi? Karena sebelumnya ini channel ini adalah channel yang gado-gado atau random atau videonya itu video gado-gado ya, sembarang ya masuk ya, apa saja masuk, termasuk berita, sepak bola, balap motor, karate, olahraga, seni budaya dan lain-lainnya ya. Jadi saya membuat video gado-gado sehingga konten ini tidak jelas temanya ya, tidak jelas temanya maksudnya. Maka dari itu saya mulai untuk memperbaiki dan saya mengambil keputusan bahwa di channel ini hanya akan saya upload konten terkait ojol motor vlog dan aktivitas sehari-hari dari saya selaku Bang Kikuts ya. Jadi selain dari aktivitas saya, selain dari ojol motor vlog, itu tidak akan tampil di channel ini. Dulunya channel ini bernama Teropong Kikuts. Sekarang saya rubah menjadi Bang Kikuts. Dan itu juga salah satu pengaruh ya, sehingga membuat akun ini yang dulunya yang memang subscribernya sudah luar biasa, saat ini sudah 8.000 lebih ya. Cuma di antara para subscriber yang mengikuti channel saya ini ada subscriber yang mungkin menyukai misalnya sepak bola ya. Ada subscriber yang menyukai sepak bola sehingga mengikuti channel saya. Sedangkan untuk saat ini saya tidak pernah lagi upload sepak bola, termasuk balap motor. Tentu ada subscriber yang follow akun saya karena dulu ada konten balap motor. Tapi setelah saya tidak pernah upload lagi balap motor, mungkin mereka tidak pernah lagi kunjungi channel saya ini. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah resiko kalau kita membuat channel atau akun kita itu akun gado-gado. Jadi tidak
menurut saya tidak akan ada uh, channel kita tidak akan berkembang dengan cepat ya. Perkembangannya akan sangat lambat, bahkan kadang tidak akan bisa berkembang. Karena terkadang para penonton itu termasuk saya ya. Kadang kita scroll video, tiba-tiba kita menyukai salah satu video ya. Karena YouTube itu tentu akan merekomendasikan video kita ke orang yang memang suka menonton terkait tema yang kita buat itu. Misalnya saya buat konten ojol motor vlog. Tentu konten saya itu akan direkomendasikan kepada mereka yang suka dengan konten ojol motor vlog. Video saya itu akan direkomendasikan ke mereka seperti itu. Nah, saat video saya direkomendasikan, mereka belum tentu langsung subscribe melalui video itu. Mereka pasti akan mengunjungi channel kita dahulu ya. Karena seperti itu yang saya lakukan. Setelah saya melihat ada video menarik, tentu saya tidak akan langsung subscribe begitu saja. Saya pasti akan mengunjungi akunnya dulu. Saya melihat. Pertama yang saya perhatikan itu adalah postingan terakhirnya. Postingan terakhirnya kapan? Kalau postingan terakhirnya sudah berbulan-bulan, memasuki 1 bulan yang lalu, itu saya anggap channel tersebut adalah channel mati. Atau channel yang mungkin sudah tidak digubris lagi, sudah terabaikan, channel yang terabaikan. Nah, karena channelnya terabaikan, tentu tidak perlu lagi untuk subscribe. Itu menurut saya sih. Nah, seperti itu. Yang kedua, tadi kan saya dapat konten ojol motor vlog. Kebetulan saya suka nonton video ojol motor vlog. Nah, saat saya mengunjungi profil akunnya, ternyata di situ akan terlihat, di situ yang video terakhirnya itu mungkin sepak bola. Nah, ini sangat melenceng ya. Ini sangat melenceng dari ojol motor vlog yang kita dapat di rekomendasi. Setelah kita kunjungi channelnya, ternyata adalah sepak bola atau karate misalnya. Nah, itu membuat kita ilfil. Apalagi kalau memang kita sudah tidak suka dengan konten yang sepak bola mungkin ya. Karena tentu orang memiliki kesukaannya masing-masing. Mungkin dia menyukai ojol motor vlog tapi tidak menyukai sepak bola. Tiba-tiba yang video terakhir yang dia dapat di profil kita itu adalah video sepak bola. Nah, tentu dia akan mengabaikan akun kita. Dia tidak akan subscribe. Seperti itu. Begitupun sebaliknya. Saat video sepak bola kita direkomendasikan kepada penonton yang suka dengan sepak bola, tentu dia akan mengunjungi channel kita juga. Nah, saat dia mengunjungi channel kita, ternyata yang video terakhir yang dia lihat adalah video ojol motor vlog. Nah, kebetulan dia tidak suka ojol motor vlog, maka dia tidak akan subscribe channel kita. Tapi kalau pecinta ojol motor vlog nonton video kita karena direkomendasikan oleh YouTube ke mereka, nah saat mengunjungi profil yang dia lihat juga adalah ojol motor vlog, tentu mereka akan subscribe, bahkan akan bunyikan lonceng. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kenapa perkembangan channel saya dulu itu sangat lambat? Karena seperti itu. Jadi orang tidak penasaran, orang tidak, kadang mengabaikan ya. Orang mengabaikan apa sih yang diupload Bang Kiku lagi? Karena begini, anggaplah kebetulan dia suka konten ojol motor vlog ya. Tiba-tiba di pemberitahuan notifikasinya muncul konten karate. Kemudian ada pemberitahuan kembali muncul konten sepak bola. Tentu dia pemberitahuan berikutnya dia tidak akan gubris lagi. Dia akan abaikan atau bisa saja dia akan unsubscribe kita ya, seperti itu. Nah, sekarang channel ini saya mulai perbaiki ya. Sudah beberapa bulan saya perbaiki dan
secara bertahap alhamdulillah ya sudah, walaupun sangat perlahan sekali, tapi sudah mulai sedikit ada perubahan. Rating yang ada di Alpha 7. Halo Do. Halo, selamat malam Alpha 7. Alpha 7. Welcome. Jadi untuk teman-teman semua, terima kasih ya sudah berkunjung di channel ini. Dan ini terima kasih atas after long day. Don't worry Alpha 77, Alpha 7. Don't worry. I am no English. Ada orang menelpon lagi. Oh, Cika. Awal Cika menelpon. Maaf Cika, ini lagi live streaming nggak Cika? Thank you. Angkus Sing, thank you very much. Thank you very much for Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini sementara proses pemulihan. Jadi saya tidak bisa pungkiri bahwa akun ini akun yang baru yang saya buat itu baru 6 bulan yang lalu saya buat. Itu lebih pesat perkembangannya, lebih signifikan daripada channel ini. Jadi akun yang atas nama Ritual Seni Budaya itu jauh lebih berkembang karena dengan konsisten satu tema dan konsisten upload video minimal satu per hari. Nah, jadi saya konsisten upload video satu per hari dan konsisten juga dengan temanya, tetap tidak keluar dari konten tema ritual seni budaya. Nah, dengan konsisten tema dan konsisten upload itu, alhamdulillah ya, 6 bulan aktif langsung bisa monetize. Dan kemarin dulu 2 hari yang lalu itu alhamdulillah channel YouTube Ritual Seni Budaya sudah tembus monetisasinya. Playmaker semangat Om. Oke siap Playmaker, terima kasih sudah berkunjung Playmaker. Saya kasih jaket ya Playmaker. Saya kasih jaket untuk Playmaker. Silahkan untuk Playmaker bisa untuk mengunjungi teman-teman yang komen juga di akun ini. Jadi kita bisa saling support. Ada Alpha 7 itu. Cuma begini Playmaker ya, saya tidak tahu bahasa Inggris. Jadi saya hanya menyapa seadanya ini Alpha 7. Sempat ini Playmaker lincah dalam bahasa Inggris, bisa bantu saya jawab komentarnya ini.
Alpha Seven. Terima kasih atas supportnya Playmaker. Salam kenal ya, dari Makassar, Sulawesi Selatan, Bang. Jadi konten-konten yang saat ini saya fokuskan di channel ini adalah konten ojol motor vlog. Selain ojol motor vlog, tentu konten yang berkaitan dengan saya pribadi. Jadi seperti itu, selain aktivitas sehari-hari atau aktivitas bersama keluarga dan juga aktivitas ojol motor vlog itu. Nanti intinya tidak melenceng dari saya. Saya baru fokus begitu ya, Bang. Dan dulu channel ini campuran, Bang. Jadi makanya agak begini modelnya. Setelah saya fokuskan dengan satu tema, langsung akunnya kayak bagaimana ya? Nah, mungkin orang berpikir, lah kok ini subscribernya banyak tapi penontonnya sedikit. Ya seperti itu karena memang untuk penonton yang suka ojol motor vlog ya mungkin hanya itu saja, hanya ini saja. Nah, jadi dulunya mereka itu subscribe channel saya mungkin gara-gara adanya video-video kayak sepak bola, adanya video terkait kayak karate dan lain-lainnya ya, seperti ritual seni budaya ya, tradisi budaya, kesenian. Nah itu sehingga mereka subscribe channel saya dulu. Tapi karena tidak pernah lagi upload video tersebut, mereka tentu mengabaikan channel saya. Dan saya berharap walaupun saya sudah tidak upload video-video yang terkait yang mereka suka, saya berharap tetap dapat support dari teman-teman ya. Saya masih berharap teman-teman masih tetap setia nonton video saya, dan saya berharap bisa mendapatkan komentar berupa kritik, saran atau masukan yang bisa membuat saya terbuka wawasan saya, terbuka pola pikir saya, karena kadang kita memang agak buntu ya, otak kita kadang agak buntu, dan baru terbuka pola pikir kita saat ada penonton yang memberikan komentar, "Bang, ini begini Bang, harusnya begini Bang, bagusnya begini Bang. Abang harusnya lakukan ini." Nah, kadang kita baru terbuka, oh iya. Di situ baru kadang terbuka pola pikir kita. Makanya saya masih selalu berharap supaya teman-teman bisa memberikan support. Support itu bukan cuma komentar yang memuji ya. Support itu bukan cuma komentar yang memuji, tapi komentar yang panas pun, komentar yang pedis pun itu sebenarnya adalah support. Komentar pedis tapi dengan pedisnya tersebut itu bisa membuat channel kita berkembang, itu jauh lebih bagus daripada komentar yang memuji tapi ternyata sebenarnya dia tidak suka. Dengan konten kita, tapi dia tetap memuji ya. Lebih bagus kalau teman-teman kalau nonton video saya ada hal-hal yang kayak perlu diperbaiki kayak begini, "Bang, bagusnya begini loh. Abang tadi kayaknya seperti ini kayaknya kalau begini ini begini. Hasilnya seperti ini, kalau begini ya baru begini ya." Kan seperti itu. Jadi komentar yang walaupun pedis ya, tapi itu menjadi acuan saya untuk bisa membuat konten yang lebih menarik ke depannya ya. Jadi teman-teman juga bisa berkunjung di channel saya yang baru-baru ini baru 2 hari ini monetisasi. Jadi saya sudah punya 2 akun yang monetisasi teman-teman ya. Saya sudah punya 2 akun yang monetisasi, termasuk akun ini. Akun ini sudah lama monetisasinya. Cuma akun ini itu gajiannya 1 kali setahun. Jadi kan setahun itu kita bisa gajian itu kalau sudah mencapai $100 kan. Nah,
Untuk mencapai $100 tersebut, akun ini ya harus 1 tahun. Jadi kurang lebih dalam 1 bulan itu cuma bisa menghasilkan 200.000. Jadi kalau $100 itu kan kurang lebih 1.300.000. Jadi mesti 1 tahun baru bisa gajian. Nah, yang dengan adanya akun yang ritual seni budaya yang kemarin dulu itu monetisasi, saya berharap bisa secepatnya gajian. Karena saya kaitkan dengan satu akun AdSense saja. Jadi Bang Kikus ini dengan ritual seni budaya itu saya kaitkan dengan satu akun AdSense. Jadi akun AdSense itu kan tentu ada masuk dari ritual seni budaya, ada masuk dari Bang Kikus, itu tetap dikalkulasi menjadi $100 baru bisa dicairkan. Nah, seperti itu teman-teman. Dan alhamdulillah ya, kemarin saya perhatikan setelah 1 hari monetisasi channel ritual seni budaya itu penghasilannya itu 17.000 1 hari ya. Kalau konsisten 17.000 per hari ya, saya berharap bisa terus naik ya. Jadi kalau kemarin dulu itu 17.000, saya berharap mungkin hari ini bisa 20.000. Besoknya naik lagi, karena kan kita tentunya tetap upload video, tidak pernah berhenti. Dalam 1 hari itu saya selalu upload video. Nah, seperti itu teman-teman ya. Karabi Parasar, halo, good night. Karabi Parasar, welcome Karabi Parasar. Like down, thank you Karabi Parasar. Playmaker Karabi Parasar, silakan untuk support. Playmaker Karabi Parasar Alpha 7, silakan support, saling support ya. Saling support teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir support my channel, dan saya ucapkan mohon maaf apabila mungkin apa yang saya sampaikan, mungkin apa yang saya sajikan ini kurang menarik ya, kurang menarik. Tapi saya tetap berusaha bagaimana supaya saya bisa menghadirkan konten-konten yang I can understand your lagu-lagu, please speak English. I'm sorry Karabi Parasar. I am not speaking English. I'm not speaking English. I am speaking Indonesian, Melayu. Ya, agak sulit ya teman-teman ya. Kalau live streaming, kalau teman-teman dari luar negeri agak sulit untuk disapa. Oke. Kalau dari luar negeri, I am from India. Oke. Welcome India, Indonesia. Like ya. I like India. I like your country India. Support my channel. Jadi kalau di komentar biasa itu kita kan memang ada translate. Kalau di komentar biasa kan ada translate. Jadi saya itu kadang kalau berkunjung di channel mereka itu, walaupun dari luar negeri atau di mana, kalau berkunjung ke video mereka, saya tetap menulis pakai bahasa Indonesia yang baku. Karena saya rasa kalau saya menulis pakai bahasa Indonesia yang baku, tentu itu akan lebih mempermudah untuk
uh, translate-nya sendiri, jadi mereka bisa tahu. Seperti halnya juga mereka saat mereka menulis dengan pakai bahasanya sendiri, itu kita bisa dengan mudah untuk mengetahui apa yang mereka maksud di komentar mereka, karena kan kita bisa langsung uh, translate melalui komentarnya. Nah, berbeda kalau kayak live streaming seperti ini. Ini kan tidak bisa ditranslate. Abang, minum kopinya, Bang. Ini sudah dingin itu. Punya Dewa di mana itu, Bang? Punya Dapa. Ya, ini saya di Makassar, Sulawesi Selatan. Saya ini di Makassar, Sulawesi Selatan. Punya Dapa. Terima kasih Punya Dapa sudah hadir. Bantu like-nya Punya Dapa ya, bantu like ya. Ini kalau untuk like itu bisa dicek di bagian kanan atas itu ada di bagian kanan atas itu ada titik 3, bisa klik itu terus di situ nanti ada like. Nah, jadi bisa bantu like dulu ya. Oke Bang. Bantu like dulu ya supaya uh, menurut informasi yang sempat saya dapat bahwa saat bertambah like juga itu berarti uh, pihak YouTube juga akan berusaha maksimal untuk merekomendasikan video tersebut kepada para penonton lainnya. Tentu saya sangat berharap konten yang saya buat bisa menjangkau teman-teman yang mungkin sementara masih begadang malam ini. Saya berharap teman-teman bisa terjangkau. Karabi Pasar Punya Dapa, silahkan untuk berkunjung di Karabi Pasar juga. Karabi Parasar. Jadi silakan untuk saling support, saling dukung supaya channel kita ini bisa terus berkembang, teman-teman. Jadi walaupun dari luar negeri, walaupun kita tidak tahu bahasa apa yang mereka gunakan, tapi ada titik-titik di mana kita bisa saling mengerti. Seperti Karabi Parasar ini tentu walaupun dia komen di sini saya tidak paham, tapi saat nanti videonya kita bisa saling support di sana. Jadi saat komentar nanti di videonya saya tetap pakai bahasa Indonesia yang fasih supaya gampang untuk ditranslate. Selamat datang, welcome untuk teman-teman yang baru bergabung. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di live streaming saya ini. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Untuk teman-teman yang sementara mencari persaudaraan, persahabatan, bisa tetap stay di sini. Silakan untuk tinggalkan jejak di kolom komentar supaya teman-teman lainnya bisa mengunjungi kalian ya melalui komentar. Jadi sebenarnya dari tadi saya mau live ya. Tapi kebetulan di tempat saya ini ada tadi live musik. Kalau live musik itu sendiri kan itu akan masuk akan masuk dalam, akan mempengaruhi karena itu akan kena yang namanya klaim hak cipta. Jadi kita bisa kena klaim hak cipta dan penghasilan dari video kita itu akan terbagi kepada pemilik lagu yang masuk di dalam video kita itu. Jadi saya memilih untuk menunda untuk live streaming dari tadi sebenarnya ya,
Dari tadi saya mau live streaming, tapi saya terus Playmaker itu konten patrol sahur tak hendak kena di copyright om. Enggak, itu konten patrol sahur itu tidak kena copyright. Nah, copyright itu kan begini om, copyright itu adalah konten yang sudah diupload orang, kita download terus kita upload kembali, itu masuk kategori copyright. Tapi konten saya ini adalah konten yang saya sendiri yang video. Saya tidak pernah upload videonya orang. Saya tidak berani karena memang copyright itu bahaya. Karena akun saya ini dulu pernah saya kena copyright itu begini. Dulu saya dapat konten perjalanan ke Bone ya, ke salah satu daerah dan pemandangannya indah. Itu saya dapat di Facebook. Makanya saya berpikir mungkin pemilik akun ini tidak upload di YouTube. Nah, saya download itu video di Facebook, terus saya upload di channel YouTube saya ini. Saya ganti musiknya. Ternyata di situ ada penyampaian saya kena copyright. Ternyata video tersebut oleh pemiliknya sudah upload di channel YouTube-nya juga, seperti itu. Dan itu gara-gara itu akun saya terkena banned beberapa minggu tidak. Beberapa minggu tidak bisa upload ya, seperti itu. Dan kalau konten-konten patrol sahur yang saya upload di channel Ritual Seni Budaya itu real saya sendiri yang video, jadi tidak akan terkena yang namanya copyright. Yang saya takutkan itu cuma klaim hak cipta, karena kan di dalam konten patrol sahur itu ada beberapa musik yang mereka pakai, tapi mereka ubah nadanya, ubah liriknya ya. Maksudku om, itu lagu patrol kebanyakan lagu ganduk ya sudah ada ciptaan. Oh iya, itu sebenarnya yang saya takutkan juga awalnya ya. Awalnya saya juga agak takut akan ada hak cipta. Tapi saya kembali berpikir, walaupun ada klaim hak cipta itu sebenarnya bukan di pelanggaran. Jadi kalau klaim memang ada nanti klaim hak cipta itu bukan termasuk pelanggaran. Jadi itu masih kategori bagi hasil kalau memang nanti kena klaim hak cipta. Saya pikirannya begitu, karena banyak video-video saya kayak menyanyi, kayak lagu akustik lagu akustik itu memang semua kena klaim hak cipta. Termasuk saat saya video Ridwan Saw itu, semua lagunya Ridwan Saw itu klaim hak cipta semua, tapi bukan di pelanggaran. Jadi pemilik tetap mengizinkan video tersebut di YouTube. Cuma kan namanya bagi hasil. Dan menurut info yang pernah saya dapat sih, lebih banyak yang didapat pemilik hak cipta daripada yang bikin video sendiri, seperti itu. Tapi ya mau bagaimana lagi, memang menciptakan sebuah lagu itu kan tidak gampang. Jadi kalau memang ada klaim hak cipta ya kita terima saja kalau memang klaim hak cipta dan bagi hasil. Sebelumnya patrol sahur juga saya takutnya kena klaim hak cipta, tapi ternyata tidak ada klaim hak cipta sedikit pun dari video patrol sahur yang saya upload. Karena biasanya kalau sudah upload selama 1 hari itu pasti kan diproses dulu, tidak langsung upload itu. Setiap video yang kita upload di Facebook, di YouTube itu akan diproses dulu oleh pihak YouTube. Mereka akan memeriksa apakah ini melanggar atau apakah ini ada klaim hak cipta. Jadi setelah selesai pemeriksaan, maka baru terupload, dan di situ akan ada informasi ini klaim hak cipta, ini pelanggaran. Nah, jadi kalau klaim hak cipta kita tinggal terima hasil. Jadi kita terima hasil, jadi kita bagi hasil ya, seperti itu. Tapi ini patrol sahur tidak pernah ada klaim hak cipta. Dan saya juga sempat berpikir mungkin karena begini, mereka kan tidak langsung memakai alat musik yang
uh, harusnya dipakai oleh para pemusik ya, kayak keyboard atau kayak gitar. Mereka kan lebih dominan kepada alat musik tradisional seperti gendang, suling. Itu mereka lebih dominan ke sana, atau pakai bambu. Oh, lebih dominan ke sana, sehingga tidak terdeteksi ya, tidak terdeteksi sebagai klaim hak cipta, mungkin seperti itu. Dan sudah 2 tahun saya terus upload video patrol sahur. Tidak pernah ada video patrol sahur saya yang tapi tidak sampai kena take down Ji. Oh itu Om, kalau kebanyakan kena. Tidak, tidak ada itu, tidak ada take down selama selama video kita itu bukan copyright, kita sendiri yang buat. Walaupun kena klaim hak cipta itu tidak ada masalah, tidak ada take down. Malah sebenarnya begini, saat video kita ada yang klaim hak cipta, sebaiknya begini, di antara video-video kita mungkin ya, di antara 10 video kita sebaiknya ada yang klaim hak cipta satu, supaya nanti ini yang klaim hak cipta ini yang akan mengangkat video-video lainnya. Misalnya begini, seperti yang saya lakukan, kayak lagunya Ridwan Saw. Itu lagunya Ridwan Saw itu direkomendasikan oleh YouTube, makanya baru satu hari saya upload langsung meledak, ribuan penontonnya. Nah, karena dari video itu orang akan mengunjungi channel kita, akun kita, mereka akan mengunjungi profil kita, sehingga berkemungkinan untuk di subscribe channel kita. Jadi sebaiknya karena begini, kalau kita upload video yang ada klaim hak ciptanya, itu tentu rekomendasinya akan lebih tinggi, rekomendasinya akan lebih tinggi, karena tapi itu kan yang yang lebih banyak diuntungkan kan pemilik hak cipta tersebut. Apalagi kalau kayak Ridwan Saw kan orang sudah terkenal, mereka di pencaharian di YouTube itu, kalau kita klik Ridwan Saw itu pasti banyak yang suka melakukan pencaharian atau penelusuran di YouTube menulis Ridwan Saw. Jadi kalau kita upload videonya Ridwan Saw, itu yang akan berkemungkinan untuk mengangkat video kita. Itu yang berkemungkinan untuk mengangkat channel kita juga, seperti itu ya. Apalagi kan ritual seni budaya, kayak lagunya Ridwan Saw kan masuk kategori kesenian, seni. Jadi masih masuk ritual seni budaya. Jadi kalau patrol sahur ada seninya, ada tradisinya, masuk tradisi. Kalau patrol sahur itu kan adalah tradisi tahunan warga Maros ya. Jadi kita ini sudah menjadi tradisi di Maros. Setiap memasuki bulan Ramadan ada namanya patrol sahur. Jadi tidak usah ragu apakah akan take down. Tidak bakalan itu, selama video yang kita upload itu adalah video real yang kita buat, atau video karaoke boleh lah. Kalau umpama kita suka lagunya Ridwan Saw, kita mau karaoke, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Tetap kita kasih judul, anggaplah judulnya dengan ditulis nama penyanyinya Ridwan Saw, tetap. Dan yang ternyata yang menyanyi kita, apalagi namanya itu karaoke ya, karaoke. Jadi tidak apa-apa, sekali-kali seperti itu, tidak ada juga masalah, selama lagu itu bukan dari videonya orang kita download baru kita upload. Itu copyright itu bahaya memang. Copyright tidak boleh. Copyright itu seperti itu ya. Copyright itu video orang yang kita ambil terus kita upload. Nah, maka kita akan kena copyright.
Uh, dan sedikit berbagi pengalaman juga. Ada teman-teman yang pernah bertanya bahwa bagaimana itu kalau video tersebut sudah pernah diupload di YouTube, tapi kita mau upload di channel lain. Nah, boleh. Sama halnya video-video yang ada di channel Ritual Seni Budaya itu adalah video-video yang sebelumnya ada di channel ini. Jadi apa itu konviral, konvirat? Apa itu copyright? Punya dapa apa itu copyright? Copyright. Copyright itu anu Bang, copyright itu kayak coffee video. Jadi kita misalnya Abang download video karena suka video saya, download. Maka di-downloadlah video saya. Setelah itu kemudian di-upload di channel YouTube-nya sendiri. Di-upload di channel YouTube-nya itu masuk kategori copyright Bang. Seperti itu kalau copyright ya. Kalau kopi susu beda lagi Bang. Kopi susu itu ya di warkop. Apa tadi ku bahas ya? Oh ya, yang tadi pertanyaan dari teman-teman bahwa apakah aman kalau videonya pernah diupload di channel lain, tapi mau diupload di channel lain? Bisa, tapi begini, saya itu caranya seperti ini. Di video ini kan, di channel ini kan banyak video-video yang di luar dari tema ritual seni budaya. Makanya video-video tersebut untuk sementara saya privasi ya. Saya privasi, bukan publik. Nah, tapi saat saya sudah download, kalau sudah download dan siap upload di channel Ritual Seni Budaya, maka yang di channel ini saya jadikan untuk saya. Jadi video tersebut saya jadikan untuk saya, bukan lagi tidak publik. Kan ada 3 jenis, untuk saya, tidak publik, dan publik. Kalau publik kan bisa semua orang lihat, tapi kalau tidak publik masih bisa orang lihat kalau dia mengunjungi playlist atau dia mengunjungi atau dia dapat link dari video tersebut, berarti masih bisa dilihat kalau tidak publik. Kalau untuk saya ini tidak bisa lagi sama sekali, selain dari pemilik akun itu sendiri yang bisa melihat video tersebut. Nah, jadi saat video tersebut akan saya upload di channel Ritual Seni Budaya, itu di channel ini akan saya ubah privasinya menjadi untuk saya. Aneh-aneh aja Bang ini. Aneh-aneh aja. Aprisal Channel. Assalamualaikum host. Waalaikumsalam Abang Aprisal. Selamat bergabung abangku. Terima kasih sudah berkunjung. Saya sudah kasihkan dirimu jaket. Jadi silahkan untuk teman-teman Aprisal Channel ada punya dapa, ada playmaker. Silahkan untuk saling support, saling mendukung teman-teman. Jadi kembali saya lanjutkan pembahasan Bang. Makasih Bang host. Ya, sama-sama Bang Aprisal. Jadi kita saling support ya. Kita saling support, saling mendukung di sini supaya channel kita semakin berkembang. Jadi sebenarnya akun ini Bang, akun yang sementara lagi proses pemulihan ya. Akun ini masih sementara proses pemulihan. Yang sebelumnya itu channel ini memiliki ada 4.000 lebih. Ada 4.000 lebih video. Tapi sudah saya privat sehingga tidak mencapai 1.000 lagi. Jadi ada sekitar 3.000 lebih video yang saya privat. Karena saya mau fokus dengan satu tema, yaitu ojol motor vlog dan aktivitas sehari-hari saya saja yang saya upload di sini. Seperti itu. Dan adapun video-video lainnya itu saya alihkan ke channel lain. Seperti Ritual Seni Budaya ini, saya kalau umpama saya tidak dapat video baru, ini kan di dalam bulan Ramadan ini saya selalu dapat video baru karena sering saya datang untuk
meliput izin pemula host. Siap bosku, kita sama-sama pemula ini bang, kita sama-sama pemula, kita saling saling berbagi informasi. Jadi saya mungkin sedikit berbagi pengalaman saya ya, sedikit berbagi pengalaman. Jadi akun akun ini agak mulai perlahan, alhamdulillah ya perlahan naik. Tapi saya tidak bisa pungkiri bahwa akun baru yang baru 6 bulan saya buat, yaitu Ritual Seni Budaya, itu malah perkembangannya eh, langsung drastis ya. Alhamdulillah ya. Itu karena pengaruh dari konsisten. Jadi memang yang namanya konsisten itu memang wajib untuk konten kreator. Pertama konsisten upload video, kalau bisa 1 per hari. Nah, terus yang kedua konsisten dengan tema. Jadi temanya kalau kayak itu ritual seni budaya, tradisi, kesenian dan kebudayaan ya harus begitu. Tidak boleh nanti dicampur dengan sepak bola misalnya ya. Baru belum du- baru belum 2 bulan saya host isi belajar. Siap-siap abangku. Kita saling support, kita saling berbagi di sini. Kalau mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin ingin dipertanyakan, kita bisa bertanya ya. Eh, Begitupun saya ceritanya, begitupun dengan saya. Mungkin ada beberapa hal ya, karena orang itu punya keunggulannya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing, punya pengetahuannya tersendiri. Eh, Belum tentu apa yang Bang Aprisal ketahui saya tahu. Begitupun sebaliknya. Mungkin apa yang saya ketahui tidak diketahui oleh Aprisal sendiri. Jadi di sini dengan adanya silaturahmi ini kita bisa saling saling berbagi, saling informasi yang bermanfaat untuk perkembangan akun kita. Jadi menurut dari pengalaman saya, channel yang bagus perkembangannya itu adalah channel yang konsisten bang. Jadi channel yang konsisten, pertama konsisten upload video, kedua konsisten dengan tema. Jadi Bang Aprisal sendiri itu temanya apa dulu. Jadi kita harus fokus tema. Bisa melenceng sedikit dari tema tapi masih berkaitan. Misalnya kalau Bang Aprisal temanya apa? Tema channelnya itu temanya apa, Bang? Playmaker, izin pamit dulu Om. Oke, terima kasih Playmaker ya sudah berkunjung. Insyaallah untuk Playmaker bisa komentar di video saya yang bukan live ya. Silakan untuk tinggalkan jejak di sana supaya saya bisa kunjungi bang. Karena kalau di sini saya belum bisa kunjungi. Nanti setelah live baru bisa saya kunjungi dirimu. Tapi tinggalkan juga jejak di komentar di video-video apa saja. Pilih saja salah satu video yang sudah terupload sebelumnya. Pilih saja baru komentar di sana supaya nanti gampang saya kunjungi ya. Karena kalau saya tulis nanti Playmaker, jangan sampai nanti salah orang saya kunjungi, kan bisa saja nama Playmaker itu bisa saja banyak yang sama. Apresiasi tema pertama saya di Bali tentang seni dan sekarang saya ganti kerjaan, jadi nggak balik lagi ke Bali. Aprisal Channel, dengan nama Aprisal Channel sebenarnya itu kalau menurut saya bang ya, karena kan abang itu nama channelnya Aprisal Channel, berarti itu pribadinya abang. Seperti saya, Bang Kikuc. Jadi Bang Kikuc ini pribadi. Aja apapun aktivitas kita itu enggak masalah kita jadikan konten. Jadi aktivitas kita tidak apa-apa kita jadikan konten. Karena yang jadi titik anunya di sini adalah pribadinya kita, Aprisal sendiri atau saya Bang Kikunya sendiri. Jadi apapun jenis kontennya, misalkan jenis kontennya naik motor ya, motor vlog ya, naik motor vlog kan saya. Terus kontennya lagi misalnya memancing,
Intinya yang memancing itu saya, bukan orang lain. Tapi yang maksud saya yang keluar dari tema itu, kayak kayak seumpama di sini saya upload video patrol sahur. Itu yang melakukan patrol sahur itu kan orang lain, bukan saya. Nah, itu yang di situ yang melenceng jauh. Nah, baru melenceng jauh. Tapi selama kita yang melakukan hal-hal tersebut, misalnya kita menyapu halaman rumah, itu tidak apa-apa, karena kan ada kitanya yang ada di dalam video tersebut. Diri kita sendiri yang ada di dalam video tersebut. Nah, seperti saya waktu jadi ABK kapal, saya bikin konten di situ. Saya gabung di dalam channel ini karena memang di dalam channel ini itu adalah untuk sorotan ke saya, menyorot saya, pribadi saya. Artinya yang jadi subjek di dalam konten saya itu saya. Jadi temanya apa saja. Uh, tapi lebih bagus kalau temanya tetap, misalnya kalau ojol motor vlog ya lebih bagus kalau ojol motor vlog dan yang hadir di situ terus. Kalau untuk uh, untuk yang melenceng dari ojol motor vlog enggak apa-apa juga diselipkan diantaranya. Jadi fokusnya bolehlah begini, misalnya kalau saya bang ya, seumpama sudah ada 3 konten ojol motor vlog yang saya upload, ya enggak apa-apa saya selipkan nanti itu. Mungkin saya lagi bercanda-bercanda dengan keluarga, lagi santai-santai bersama keluarga di rumah, lagi bincang-bincang. Itu saya selipkan video itu. Itu tidak akan mempengaruhi, itu tidak akan. Oke, saya ngerti, berarti enggak masalah ya. Enggak masalah bang, enggak masalah. Yang jelasnya begini bang, usahakan di dalam setiap video abang itu ada ada dirimu. Jangan membuat konten yang tidak menampilkan dirimu. Karena yang orang mau lihat itu ini mimik muka, ekspresi, gerakan tubuh. Itu yang orang yang kenal abang itu pasti akan singgah saat begini. Saat scroll mungkin teman abang ya, mungkin dia itu bukan konten kreator, tapi sementara dia buka YouTube, play serek tiba-tiba mukanya Aprisal, anuku ini, teman sekolah aku ini SD, saya punya teman sekolah ini, dia pasti akan singgah. Makanya diusahakan setiap konten yang kita buat itu menghadirkan wajah kita. Karena kita sebagai artisnya di sini, kita sebagai tokoh utamanya, kita sebagai pemeran utamanya di sini. Seperti itu bang ya. Jadi nama Aprisal Channel sudah cocok, dan diusahakan yang jadi tokoh utama ya. Karena kan konten YouTube itu sama halnya apalagi namanya, sama film. Video kita itu kan film. Sebenarnya film kita di situ, film kita. Jadi yang jadi pemeran utama di dalam channel kita itu ya kita sendiri yang jadi pemeran utamanya, kita yang artisnya di situ. Jangan sampai kita yang punya channel tapi orang lain yang jadi artis di situ. Nah, kita yang punya channel namanya kita berbeda. Kalau kayak yang channel lain misalnya kayak ini Ritual Seni Budaya, tidak perlu ada saya di situ, tidak perlu. Tapi tidak apa-apa juga sesekali saya hadirkan muka saya di situ apabila mungkin ada saya buat konten kayak podcast tentang ritual seni budaya ya. Gak apa-apa saya menghadirkan juga muka saya sesekali. Nah, tapi tidak mesti saya harus hadirkan di situ, karena memang dari nama channelnya itu memang bukan pribadi itu memang sebuah channel yang umum, channel untuk umum. Nah, berbeda kalau namanya itu kayak saya Bang Kikus. Nah, Bang Kikus. Nah, tiba-tiba yang saya upload itu kontennya
kontennya yang saya upload Ridwan Sau lagi menyanyi. Kan tidak masuk akal juga. Bang Kikus. Tiba-tiba yang saya upload eh, Ridwan Sau yang lagi berbeda kalau saya menyanyi sama Ridwan Sau. Ah, duet misalnya ya, saya duet sama Ridwan Sau, kan ada saya di dalamnya. Jadi tidak ada masalah. Tapi kalau Ridwan Sau sendiri yang menyanyi, kita kita cuma ambil video saja. Nah, itu yang sedikit tidak apa-apa sih sebenarnya, tidak ada masalah. Cuma itu saya rasa tidak baik untuk akun kita. Seperti itu, Bang. Aprisal, terima kasih ya sudah eh, berkunjung. Jangan lupa tentunya kalau Bang Aprisal sendiri juga mungkin menonton video saya, ada hal-hal yang menurut Bang Aprisal kurang seret ya. Mungkin apakah mungkin dari pengeditan atau ada hal-hal yang menurut Abang ini kurang bagus untuk ditampilkan. Tidak apa-apa ya Bang. Silakan untuk tinggalkan jejak di komentar, kritik, masukan dan saran. Karena begini Bang, support itu bukan cuma support itu kalau menurut saya bukan hanya dari komentar yang memuji ya. Komentar memuji. Komentar pedis, komentar kritik itu juga sebenarnya support ya. Itu malah support yang terbagus ya. Karena dari kritik dan komentar pedis itu kita bisa termotivasi untuk memperbaiki apa yang dianggap tidak bagus oleh penonton kita. Jadi support itu sebenarnya seperti itu. Lebih bagus kita dikritik daripada dipuji, tapi ternyata dia cuma nonton 5 detik. Anggaplah begini, semisalnya ya, video kita muncul di berandanya, dia komen, wow mantap. Sudah dia komen, dia scroll lagi. Dia kan nonton cuma 3 menit, 5 detik saja. Apa gunanya kalau seperti itu? Apa gunanya? Memang komentarnya oke mantap, itu kan dianggap sebagai support karena komentarnya oke mantap, tapi dia cuma nonton 5 detik, sudah dia tulis oke mantap, scroll lagi. Itu tidak terhitung jam tayang, jadi dia tidak support sebenarnya. Berbeda begini, saat orang nonton video kita, dia perhatikan video kita, terus ada celah, ada kesalahan yang kita lakukan di dalam pembuatan konten tersebut. Dia komen, Bang, kenapa abang melakukan hal tersebut? Ini sebenarnya tidak bagus itu. Lebih bagus abang begini. Itu artinya dia nonton video kita baik-baik. Dia perhatikan, dia hayati itu video kita sehingga dia bisa mengambil kesimpulan bahwa video kita itu kurang bagus, sehingga dia mengomentari, dia kritik. Tapi sebenarnya itu adalah support yang paling bagus itu. Support seperti itu yang harus kita pertahankan Bang ya. Jadi kalau ada yang memberikan support kita dengan kritik seperti itu teman kita itu harus kita pertahankan. Kita harus betul-betul menjalin silaturahmi dengan mereka. Jadi kalau ada kayak mantap, keren, cuma begitu, itu yakin saja itu paling dia nonton hanya beberapa detik saja itu video kita. Tapi kalau yang komen panjang lebar tapi kritik di situ, ya mungkin awalnya setelah kita membaca itu mungkin kita merasa sakit, tapi setelah kita hayati itu komentarnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa teman kita ini tidak ingin kita melakukan terus kesalahan, sehingga dia memberikan komentar pedih seperti itu. Oke siap, nanti saya tinggalkan jejak untuk selanjutnya ya. Makasih Bang ilmunya. Waalaikumsalam Bang, terima kasih juga Bang. Ini juga Bang, saya mau pamit karena sudah hampir
Oke, selamat bergabung untuk teman-teman yang baru bergabung. Ini sudah menunjukkan pukul 1:44 untuk waktu Indonesia Tengah atau untuk wilayah Maros, Kabupaten Maros dan sekitarnya. Uh, dengan ini saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu, sudah berkunjung di akun saya ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.